Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Semua penghuni di kebun binatang itu begitu gembira. Setiap hari, mereka menghibur para pengunjung yang datang untuk melihat atraksi mereka. Mereka menari dan bermain untuk membuat pengunjung puas pada saat datang ke kebun binatang. Sampai suatu saat, ada satu kejadian yang membuat semua kacau balau. Semua binatang kocar-kacir melarikan diri dari kebun binatang itu. Run. Kenapa kamu ketakutan? Hal inilah yang membuat kisah ini begitu menegangkan. Awalnya, bapak singa ini menegur anaknya, tapi anaknya tidak bisa menerima nasihat dari bapaknya. Si anak terperangkap di kontainer kebun binatang yang akan dikirim ke luar negara itu. Tolong aku! Ketika bapaknya mendengar suara minta tolong dari anaknya, betapa paniknya dia ketika melihat anaknya dibawa pergi oleh truk kontainer itu. Mari kita bantu Bapak Singa bebaskan anaknya. Makasih ya. Lalu si tupai meminta burung untuk mengikuti kemana anak singa itu dibawa pergi dan kembali untuk memberi informasi kepada mereka lagi. Kebetulan malam itu ada truk pengangkut sampah dan mereka diam-diam melompat ke dalam bak truk itu dan mengikuti kemana truk itu pergi. Satu-satunya jalan adalah mengikuti kemana kapal itu pergi dan sangat-sangat tidak mungkin untuk meminta pertolongan dari manusia. Quellkartoffel und Dub-Dub, Erbsensuppe und Wurst. Quellkartoffel und Dub-Dub, Erbsensuppe und Wurst. Truk tiba-tiba berhenti di tengah kota dan mereka terlempar keluar. Tentu saja mereka bingung harus kemana mereka melangkah. Dalam kebingungan itu, si bapak singa langsung melompat ke bawah saluran air kotor demi untuk menghindari anjing-anjing liar di kota itu. Dan tanpa disengaja, mereka bertemu dengan teman buaya dan menanyakan kepada mereka cara untuk menuju ke pelabuhan dan kedua buaya itu dengan senang hati mengantarkan bapak singa. Mereka menyusul sampai di pelabuhan. Bapak singa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Diam-diam mereka menaiki sebuah kapal kecil, tapi setelah sang kapten kapal mengetahui penumpangnya, dia sangat ketakutan dan melompat ke dalam air. Kapal kecil itu berjalan tak terkendali dan bergerak ke depan hendak menabrak kapal besar pengangkut kontainer. Berkat kesigapan bapak singa dan ular akhirnya kapal itu dapat dikendalikan dan mulailah perjalanan jauh mereka. I love you, Mommy. Setelah melewati samudra dan berlayar siang dan malam, akhirnya mereka sampailah di sebuah pulau di mana kapal besar itu juga berhenti di sana. Mereka mengamati dengan cermat di mana anak singa itu berada. Ternyata anak singa itu diam-diam berhasil keluar dari kontainer dan melarikan diri. Kawanan bapak singa langsung mengejar anak singa itu sampai ke dalam hutan untuk mencari si anak singa.
Sampai sejauh ini, mereka belum juga menemukan si anak singa yang mereka cari walaupun mereka sudah berputar-putar ke sana kemari. Dan ketika mereka sudah agak lelah mencari, tiba-tiba datanglah ancaman bahaya di depan mereka. Salah satu teman mereka ditangkap oleh segerombolan banteng hutan. Teman si bapak singa yakni si Teddy ditawan banteng hutan dan dibawa ke dalam Gunung Merapi yang merupakan markas dari kawanan banteng hutan itu. Di dalam markas banteng hutan itu terdapat tempat pemujaan dan dipimpin seorang panglima banteng. Bapak singa masih mencari anaknya dengan menyusuri jalan-jalan setapak di dalam hutan tersebut. Sementara si anak singa pun dengan perasaan yang bingung dalam perjalanannya. Dia memanjat sebuah pohon dengan maksud untuk melihat sekelilingnya dari tempat yang agak tinggi, tapi tanpa disadarinya ada beberapa burung liar yang cukup besar sedang mengawasinya. Burung-burung itu segera melapor kepada Panglima Banteng, tapi Panglima tersebut berkata untuk tidak takut kepada singa kecil itu, karena mereka punya jimat yang ditakuti singa. Si Teddy mendengarnya dan tertawa. Jimat yang dikatakan Panglima Banteng adalah boneka yang dijual di kebun binatang tempat tinggalnya dulu. Panglima Banteng menyuruh para burung tersebut untuk kembali mengganggu singa kecil itu. Bapak singa mendengar omongan anaknya dari kejauhan dan langsung mengejar asal suara itu. Tapi kawanan banteng sudah turun dari gunung untuk mengejar kedua singa itu. Ketika bapak singa dan anaknya menghadapi jalan buntu, berceritalah sang bapak, jikalau dulunya dia juga pernah ditinggal oleh bapaknya. Dia berjanji tidak akan berpisah lagi dengan anaknya itu. Banteng-banteng berhasil menemukan mereka dan mulai menabrakkan kepalanya untuk meruntuhkan pohon tempat singa dan anaknya berlindung. Si anak singa berhasil ditangkap oleh kawanan banteng dan dibawa ke dalam markas mereka, dan di sana juga telah ditawan beberapa teman dari anak singa tersebut. Tupai melihat bapak singa terluka dan pingsan. Hatinya sangat sedih sekali dan berusaha menyadarkan bapak singa. Teddy yang berpura-pura menjadi guru spiritual para banteng, bersiap menjalankan ritual persembahan kepada dewa mereka. Di saat yang tepat, Bapak Singa muncul di tempat itu untuk menolong mereka dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat.
Si anak singa terluka sangat parah demi untuk menolong bapaknya. Sementara si bapak singa itu sangat sedih dan marah sekali. Seketika itu kawanan banteng yang lain sadar kalau selama ini mereka sudah dibohongi oleh panglimanya sendiri. Pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menang di atas segala kebohongan. Sampai di sini dulu kisah saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Semoga sehat selalu.